Rahayu semuanya. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanannya, sehingga kita bisa bertatap wajah secara langsung di Badung, ya. Iya, Badung. Ya. Teguh rahayu selamat untuk panjenengan semua beserta keluarganya masing-masing untuk selama-lamanya. Tema kekadangan kita malam ini, malam Jumat ya, tanggal 7 November 2024, masih tetap tentang Palungguh Jati. Dan pertanyaan saya untuk panjenengan semua, kadang kinasih saya di Pulau Bali, apakah ada di antara panjenengan yang kurang paham tentang Palungguh Jati dan caranya membaca serta caranya menggunakan bagaimana dan seperti apa? Mohon konfirmasinya. Sebelum saya sampai di Pulau Bali, saya sudah melakukan kadangan tentang Palungguh Jati di beberapa titik. Mungkin ada yang sudah menyimak, ada juga yang belum. Karena itu saya bertanya kepada panjenengan semua yang hadir malam ini, apakah sekiranya ada yang masih belum paham tentang Palungguh Jati, belum paham tentang caranya membaca, belum paham tentang caranya menggunakan? Mohon konfirmasinya. Kok pada diam? Pak Mangku? Sudah. Mungkin tinggal tinggal ngeplongkan aja ya. Ngeplongkan, bahasa orang Bali tahu ngeplongkan, memuaskan, ngeplongkan. Bahwasanya Palungguh Jati itu adalah pengawal patra samadhi bagi yang sudah laku suci, pengganti daripada Palungguh Pambuka bagi yang masih laku murni. Jadi pengawal patra samadhi untuk pemula atau yang masih laku murni itu adalah Palungguh Pambuka atau Palungguh Pembuka. Sedangkan pengawal patrap samadhi untuk yang sudah laku suci atau manunggal jati adalah Palungguh Jati. Artinya Palungguh Jati ini adalah pengganti daripada Palungguh Pambuka ketika kita masih dalam laku murni. Jadi Palungguh Pambuka untuk laku murni dan Palungguh Jati untuk laku suci ini sama sekali tidak merubah, tidak mengurangi dan tidak menambahi wahyu pancagaib beserta sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jadi jangan berprasangka itu dan ini ya. Hanya saja bedanya beberapa bulan yang lalu Palungguh Jati ini disingkat
Nah, perbedaannya hanya di sini saja. Beberapa bulan yang lalu, Palungguh Jati ini disingkat pengucapannya sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Itu disingkat. Sedangkan yang sekarang ini, Palungguh Jati ini diuraikan selengkapnya. Itu saja bedanya. Sedangkan cara membacanya, saya beri contoh satu agar supaya panjenengan lebih puas karena mendapatkan informasi langsung dari saya. Contoh, kunci adalah saudaraku mutmainah. Kejadiannya dari kawah atau ketuban. Itu contoh ya. Nah, contoh ini jangan dibaca sesuai contohnya. Nah, sesuai contohnya. Jadi cara membacanya adalah ini jangan diikut sertakan. Sedang juga atau, nah ini jangan diikut sertakan. Tadi contohnya kan seperti ini. Kunci adalah saudaraku mutmainah. Kejadiannya dari ketuban atau kawah. Atau lagi kejadiannya dari ketuban garis miring kawah. Nah, atau garis miring ini jangan dibaca. Adalah juga jangan dibaca. Karena jika adalah garis miring atau ini dibaca, berarti panjenengan sedang memberikan penjelasan kepada orang lain. Bukan sedang berfirman, bukan sedang bersabda, melainkan sedang memberikan penjelasan kepada orang lain yang bertanya. Jadi yang tepat untuk diri pribadi adalah kunci saudaraku mutmainah. Kejadiannya dari ketuban. Kalau paham ketuban. Kalau pahamnya kawah, berarti kejadiannya dari kawah. Tanpa ada adalah, tanpa ada atau, tanpa ada garis miring. Paham nggih? Sedangkan cara menggunakannya, dikarenakan ini adalah Palungguh Jati, pengganti daripada Palungguh Pambuka, ketika kita masih dalam tahap laku murni, maka cara penggunaannya ya digunakan untuk mengawali seluruh patrap samadhi yang dilakukan, kecuali patrap samadhi mijil toto lenggah yang dilakukan setelah kita bangun dari istirahat tidur di pagi harinya, itu tanpa menggunakan Palungguh Jati. Namun melakukan patrap samadhi apa saja tetap diakhiri dengan Palungguh panutup. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya Palungguh Jati ini tidak mengubah, tidak menambahi atau mengurangi wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Nggih, paham nggih? Yang kedua, setelah Palungguh Jati dalam pengucapannya diuraikan secara lengkap, maka dimulai
mulai saat-saat sekarang ini, jangan pernah lagi menggunakan wahyu pancagaib untuk urusan dunia. Sebab karena apapun urusan tentang dunia bisa dihadapi hanya dengan Palungguh Jati. Bisa diselesaikan hanya dengan Palungguh Jati. Bisa diraih hanya dengan Palungguh Jati. Bisa diselamatkan hanya dengan Palungguh Jati. Bahkan bisa disempurnakan hanya dengan Palungguh Jati, tanpa menodai, tanpa menyalahgunakan wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib dengan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu adalah sarana atau alat untuk manunggal dengan Tuhan, bukan selain untuk manunggal dengan Tuhan. Selama kita menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk manunggal dengan Tuhan, berarti selama itu wahyu pancagaib kita tidak pernah murni. Paham ya? Nggih. Jadi apapun itu cukup hadapi dengan Palungguh Jati. Mau bepergian Palungguh Jati, sesudah bepergian Palungguh Jati. Punya keinginan Palungguh Jati. Setelah keinginannya didapatkan Palungguh Jati. Namun kalau setelah ini ada tambahan terima kasih ini ya. Contoh, punya keinginan Palungguh Jati. Setelah keinginannya didapatkan, terima kasih dulu, baru Palungguh Jati. Mau bepergian, Palungguh Jati dulu. Sesudah bepergian, terima kasih, kemudian Palungguh Jati. Menghadapi masalah, menghadapi bencana, menghadapi apalagi ya, urusan apapun judulnya, Palungguh Jati, dan sesudahnya ucapkan terima kasih, kemudian Palungguh Jati. Hendak makan, sempurnakan terlebih dulu, sesudah makan ucapkan terima kasih, kemudian Palungguh Jati. Kecuali mandi sesuci ya. Kalau mandi sesuci tidak harus menggunakan Palungguh Jati. Namun ingat, setelah mandi sesuci harus Palungguh Panutup. Teknik-teknik menggunakan Palungguh Jati selain sebagai pengawal patrap samadhi seperti apa, tidak usah ragu, tidak usah risau, nggak usah bingung mencari-cari tekniknya atau merancang tekniknya. Lakukan saja Palungguh Jati, panjenengan akan mengerti, memahami, dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena apa? Karena mereka berlima sendiri yang akan melakukan. Yang paling penting dan utama,
tentang Palungguh Jati, pengucapan, seni dalam mengucapkan, atau cengkok di dalam pengucapannya. Karena Palungguh Jati ini jika menggunakan suara, dia menjadi sabda. Jika tidak menggunakan suara, dia menjadi firman. Maka pengucapannya ini penting buat panjenengan, penting dan perlu serta utama untuk kita. Jadi jangan seperti membaca teks, jangan seperti membaca tulisan. Maksud saya seperti itu. Dan harus lancar, tidak boleh kagok, tidak boleh sambil ngingat-ngingat karena ada yang lupa disebabkan belum terlalu hafal. Tidak bisa seperti itu. Karena jika untuk diri pribadi dia adalah firman atau sabda, beda dengan ketika memberikan penjelasan kepada orang lain yang bertanya. Ketika panjenengan menggunakan Palungguh Jati untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, maka seketika itu terjadilah. Lah, letak bahayanya di sini. Jadi saya harap panjenengan untuk tidak sembarangan tentang Palungguh Jati. Karena sejatinya Palungguh Jati adalah jati diri pribadinya panjenengan sendiri. Dan itu adalah 5 elemen maha dahsyat. Jadi pengucapannya harus dengan penghayatan, kesadaran, cinta, kasih sayang hidup. Jangan asal mengucapkan layaknya membaca teks atau tulisan. Dan lagi, dimulai semenjak panjenengan rutin menggunakan Palungguh Jati, maka dimulai pada saat itu juga panjenengan harus berupaya melayakkan diri. Sebab karena sejatinya Palungguh Jati adalah jati diri pribadinya panjenengan sendiri, dan itu 5 elemen atau 5 potensi maha dahsyat dari yang dimaksud Tuhan. Jadi kita harus layak dengan 5 elemen ini. Kita harus memantaskan diri dengan 5 elemen ini, dengan 5 potensi maha dahsyat dari Tuhan ini. Sebab jika tidak, maka hasil yang diterima itu adalah karma atau hutang yang harus dibayar dengan lunas. Lima elemen atau 5 potensi maha dahsyat dari Tuhan ini tidak peduli siapa panjenengan, siapa kita, dia tidak peduli. Asalkan kita hafal sama mereka berlima, maka mereka berlima akan patuh action sesuai yang dimaui. Tidak peduli panjenengan itu lakunya baik apa enggak, lakunya bener apa enggak, lakunya
macem-macem atau ndak, dia tidak peduli. Asalkan panjenengan hafal, lancar mengucapkannya, lancar menyabdakannya, lancar menjadikannya sebagai firman, maka dia akan langsung action sesuai yang dimaui panjenengan. Hanya saja kalau laku kita tidak layak dengan mereka berlima, laku kita tidak pantas dengan mereka berlima, maka karya yang dia berikan kepada kita merupakan karma atau hutang yang harus panjenengan bayar dengan lunas. Lah, letak bahayanya di sini. Dengan Palungguh Jati ini, apapun yang panjenengan mau bisa. Dulu saya pernah memberikan motivasi. Setelah ini tidak ada sesuatu yang panjenengan tidak bisa kalau panjenengan mau. Ingat motivasi saya ini. Lah, di Palungguh Jati inilah adanya. Jadi semenjak panjenengan menggunakan Palungguh Jati ini senantiasa, maka dimulai pada saat itu pula panjenengan harus memantaskan diri, harus melayakkan diri dengan 4 elemen atau dengan 5 elemen atau 5 potensi mahadasat dari yang dimaksud Tuhan. Karena jika tidak akan mencelakai diri kita sendiri. Alasan inilah selama ini saya merahasiakan dari panjenengan. Saya merahasiakannya bukan karena saya pelit, namun karena saya cinta sama panjenengan. Saya tidak mau panjenengan tidak baik-baik saja. Namun sekarang sudah saatnya, sudah tiba saatnya. Karena itu saya tidak bisa merahasiakan lagi. Setelah sebenar-benarnya Palungguh Jati ini saya sampaikan, saya berikan dengan apa adanya, seaslinya, maka dimulai pada saat-saat ini juga tugas saya sudah selesai, saya sudah paripurna. Selanjutnya panjenengan semuanya yang akan melanjutkan. Saya cukup mengawasi saja. Karena tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak bisa kalau panjenengan mau dengan Palungguh Jati ini. Untuk seluruh Pulau Bali, saya rasa perwakilan-perwakilan yang akan meneruskan tugas saya ini sudah lebih dari cukup. Berikan kepada setiap kadang yang menurut panjenengan layak atau pantas mendapatkannya. Namun dengan beberapa langkah syarat. Ini untuk kebaikan alam semesta seisinya. Ketika ada seorang kadang yang datang menemui panjenengan tentang jati diri, pertama, tanyakan terlebih dulu. Kalau panjenengan belum mengetahui seluruhnya, tanyakan terlebih dulu, sudah menekung atau gembleng apa belum? Kalau jawabannya sudah, maka dikte. Suruh dia membaca ejaan jati diri sebagai bukti. Kalau dia hafal, berarti dia memang sudah selesai manekung atau gembleng. Yang kedua,
tanyakan kabar tentang lakunya sehari-hari. Apakah seperti yang dimotivasikan selama manekung atau gembleng dan sesudah manekung atau gembleng? Jika jawabannya tidak seperti yang dimotivasikan, contoh misal melakukan patrap samadhi sembunyi-sembunyi karena takut sama istrinya, atau takut sama suaminya, atau takut sama anaknya, kalau dianggap sesat, sebaiknya jangan diberikan, karena sesungguhnya dia masih meragukan wahyu panca gaib bahwasanya itu adalah kebaikan. Kalau dia percaya, kalau dia yakin bahwa wahyu panca gaib yang sedang dikajinya itu adalah kebaikan, itu adalah kebenaran, bagaimana mungkin takut untuk melakukannya? Jadi jangan diberikan. Motivasi saja untuk memperbaiki lakunya. Karena jika sampai diberikan, berarti panjenengan mencelakai dia. Sebab pasti tidak layak. Dengan jati diri yang kita maksud bersama. Tidak perlu pamitan sama saya, lawang saya sudah memberikan, sudah mempercayakan ini kepada panjenengan semua. Ini untuk wilayah Bali ya, untuk daerah Bali, khusus untuk daerah Bali. Mungkin di antara panjenengan pernah menggunakan patrap samadhi ketika mendatangi tempat-tempat keramat, ketika mendatangi tempat-tempat suci, ketika mendatangi tempat-tempat leluhur. Patrap samadhi mijil soan ini digunakan. Mulai sekarang hentikan, ganti hanya dengan palungguh jati. Sudah waktunya wahyu panca gaib kita atau sedulur papat kelima pancer kita murni, asli dari sananya. Jangan dialih fungsikan. Wahyu panca gaib adalah sarana atau alat untuk manunggal dengan yang dimaksud Tuhan. Jadi jangan gunakan untuk selain itu. Karena jika digunakan untuk selain itu, berarti wahyu panca gaibnya tidak murni, nggak asli. Mungkin panjenengan pernah menggunakan patrap samadhi mijil toto lenggah agar supaya usahanya lancar, bisnisnya lancar, kewibawaan pribadi, kewibawaan keluarga bagus. Sehingganya patrap samadhi mijil toto lenggah ini digunakan. Mulai sekarang hentikan, jangan lakukan lagi, ganti hanya dengan palungguh jati. Kecuali patrap samadhi mijil sampurno. Ini beda. Karena patrap samadhi mijil sampurno kelasnya adalah kelas alam semesta seisinya, bukan pribadi. Artinya jika panjenengan mendapat amanat atau perintah dari hidup untuk menyempurnakan
Sri Mawur, Bajang Wurung, Komo Wurungnya sendiri atau makhluk lain atau orang lain, terutama leluhur sendiri, tetap gunakan. Caranya seperti apa Pak Web? Jangan risau, tidak usah dirancang. Semisal contoh panjenengan dalam bepergian tanpa disengaja atau memang disengaja sampai di tempat keramat, ucapkan saja salam, kemudian lakukan Palungguh Jati, kunci bla 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 bla, paweling bla bla bla, asmo bla bla bla, mijil bla bla bla, singkir bla bla bla, kumpulo nunggal suci. Panjenengan akan tertuntun harus melakukan apa, tinggal ngikut aja. Lebih simpel kan? Dan pasti selain simpel, pasti juga tidak menodai, juga tidak mengalih fungsikan wahyu pancagaib yang aslinya adalah murni tanpa noda. Menghadapi bencana bahaya, sengeri apapun, semendadak apapun, jangan risau, jangan takut, berhenti, lakukan Palungguh Jati, kunci bla bla bla, paweling bla bla bla. Belum selesai pengucapannya, bagaimana kalau airnya sudah menggenangi saya Pak Web? Belum selesai membacanya, bagaimana kalau apinya sudah membakar saya Pak Web? Belum selesai kalau guncangan bumi sudah menelan saya. Belum selesai kalau laharnya sudah menimpa saya. Jangan takut, tidak akan terjadi seperti itu. Walaupun belum selesai panjenengan berfirman, walaupun belum selesai panjenengan bersabda, tidak akan bisa menyentuh panjenengan kalau panjenengan tidak mengizinkan. Ancaman apapun, bahaya apapun, kalau panjenengan tidak mengizinkan, dia tidak akan mendekati panjenengan. Jadi jangan risau, selesaikan saja sabdanya, selesaikan saja firmannya sampai kumpulo nunggal suci. Selanjutnya action sesuai tuntunannya, sesuai pergerakannya. Bisa paham ya? Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan, yaitu bahwasanya Palungguh Jati ini tidak mengubah, mengurangi atau menambahi wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jadi jangan resah. Jadi jangan pernah berpikir setelah Palungguh Jati diuraikan selengkapnya berarti mijil sampurnonya juga harus diubah Pak Beb. Jangan.
ini tidak mengubah, tidak menambahi, tidak mengurangi wahyu pancagaib. Beberapa hari yang lalu di dalam perjalanan ada kadang yang bertanya, Pak Web, setelah Palungguh Jati diuraikan selengkapnya, seaslinya, dan saya mulai menggunakannya, ketika saya melakukan Palungguh Jati pada sabda atau pada firman ketiga, asmo adalah, saya jadi merenung Pak Web, kan asmo sejati saya sudah dilungguhkan, kenapa penyebutannya masih asmo, kok bukan konto warno, konto warni, konto rupo, kanthi rupi? Ada di antara panjenengan yang pernah berpikir seperti itu? Kalau berpikir seperti itu berarti panjenengan kurang paham. Di dalam jati diri itu penyebutannya asmo, bukan asmo sejati. Asmo dan asmo sejati dan konto rupo, konto warno, kanthi rupi, kanthi warni ini beda. Kalau asmo adalah asale manunggal. Nah, kalau asmo sejati itu penyebutan. Nah, kalau konto warno, konto rupo, kanthi warni, kanthi rupi itu kejadian dari penyebutan tadi. Jadi beda, jangan disama-samakan itu. Terkecuali di dalam jati diri ini penyebutannya asmo sejati. Ya, panjenengan kepikiran sama konto rupo, konto warno, wajar. Ini nggak ada sejatinya. Nah, kalau pada firman atau sabda ketiga menggunakan asmo sejati, berarti kuncinya kan bukan kumpul nunggal suci, nggih. Pawelingnya kan beda lagi. Jadi saya mohon jangan pernah ada yang berpikir ribet lagi deh. Nggih. Asmo itu ketika jiwanya makhluk masih bersama Tuhan. Asmo sejati itu ketika jiwanya Tuhan ini diambil dan dimasukkan kepada makhluk. Itu asmo sejati. Nah, kalau konto rupo, konto warno, kanthi rupi, kanthi warni, ini jiwa yang sudah masuk kepada makhluk ini lahir ke dunia. Jauh kan perbedaannya. Saya rasa beberapa titik kadangan tentang Palungguh Jati hingga sampai di Pulau Bali ini sudah lebih dari cukup. Selanjutnya tinggal berupaya melayakkan atau memantaskan diri dengan 5 elemen atau 5 potensi maha dasar dari Maha Suci yang dianugerahkan kepada kita sebagai putra kekudangan Romo. Tinggal itu saja. Selebihnya mungkin di antara panjenengan ada yang punya ungkapan atau pertanyaan, maka saya berikan waktu dan kesempatannya untuk mengungkap atau bertanya tentang apa yang hendak ditanyakan. Monggo. Yang terpenting ini Pak Mangku Gunaya ini. Soalnya pergaulannya luas dia. Dia lebih sering di lapangan dia. Jadi ilmunya harus mumpuni ini. Ya. Jadi saya suaranya kurang biar lebih klik aja. Maafkan sebelumnya. Untuk membaca Palungguh Jati ini, apakah dengan ucapan apa dalam hati? Dengan ucapan bisa, di dalam hati bisa. Untuk
berfirman atau bersabda bisa menggunakan suara, bisa tanpa menggunakan suara. Namun harus paham perbedaannya Pak Mangku. Kalau menggunakan suara, jati diri kita ini akan menjadi sabda. Jika tidak menggunakan suara, jati diri kita ini berperan sebagai firman. Saya ulang, jika menggunakan suara, dia akan berperan sebagai sabda. Jika tanpa menggunakan suara, dia akan berperan sebagai firman. Ada perbedaan. Ketika dia sebagai sabda, maka kejadiannya spontanitas. Ya. Kalau tanpa menggunakan suara, ini perlu penggenapan. Ya, ini perlu penggenapan. Contoh, saya menggunakan Palungguh Jati dengan suara. Setelah kumpulo nunggal suci, aku ingin makan rambutan itu, maka rambutan itu bisa terbang sendiri ke sini. Maksud enggak panjenengan? Panjenengan harus membuktikan ini. Jangan cukup hanya katanya wong edan baku. Itu benar begitu. Tanpa saya bergerak mendekati rambutan itu bisa terbang datang kepada saya sendiri. Namun jika tidak menggunakan suara, dia berperan sebagai firman. Artinya harus panjenengan genapi. Panjenengan saya harus datang mengambil rambutannya. Itu bedanya, Pak Mangku. Oke. Makanya saya katakan jangan main-main dengan jati diri ini. Seperti itu loh, ya. Ada pertanyaan lagi Pak Mangku, monggo. Ya. Jangan 1, 2, 3. Bahwa mulai sekarang ini kita harus memakai yang urusan duniawi itu tidak boleh memakai tapi tidak lagi. Cukup dengan Palungguh Jati. Tadi Bapak menyebut salah satu terkecuali menyempurnakan. Seperti contoh tadi itu, kita misalnya ada karena dia tahu bahwa kita adalah seorang putra romo, dia minta tolong bahwa di rumah atau di pekarangannya atau di kebunnya ada sesuatu yang benar-benar komentar yang harus dia singkirkan atau hilangkan. Kita datang ke sana karena diminta tolong. Apa boleh kita memakai bibir sempurna? Tes. Oke, saya ulang, Pak. Bisa diulang, jangan terlalu dekat Pak Mangku. Ya, segitu ya. Saya ulang lagi. Ya. Seperti penjelasan Pak Wer tadi, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, mulai saat ini kita jangan memakai wahyu penjagaib. Dan kita harus memakai yang disebut dengan Palungguh Jati. Yeah. Nah, terkecuali misalnya untuk menyempurnakan di sini, Pak. Ya. Apakah kita boleh memakai mijil sempurno apabila kita memakai mijil sempurno ini ada seseorang atau siapa yang minta tolong kepada kita bahwa kita ini tahu seorang putra romo yang bisa menyempurnakan. Apakah boleh dipakai mijil sempurno ini? Apa cukup dengan Palungguh Jati itu? Terima kasih, Pak. Itu bisa Pak Mangku menggunakan patrap samadhi mijil sampurno. Artinya ya Palungguh Jatinya juga ikut terpakai karena dia pengawal patrap samadhi kan. Nah, jadi boleh. Kalau tentang hal ini urusannya kan jiwa kan. Bukan jiwa itu kan bukan duniawi ya. Jadi boleh Pak Mangku. Oke, terima kasih, Pak. Caranya tetap sama seperti yang dulu-dulu, hanya saja Palungguh Jatinya sudah real ya, lengkap. Tidak disingkat seperti dulu-dulu. Ada lagi Pak Mangku?
Ada lagi? Monggo yang lain mungkin. Itu Pak Karda. Ya, sementara belum ada, Pak. Biasanya dia punya banyak pertanyaan itu. Maaf, lagi satu kalau gitu, Pak. Ya, Lagi satu. boleh. Biar pelik gitu, Pak. Siap. Saya tanyakan tadi, Bapak juga menjelaskan bahwa mulai saat ini khususnya bagi kami-kami yang beragama Hindu yang sudah tentu tidak akan meninggalkan tradisi budaya, tetapi bukan menomorduakan wahyu gaib, tidak, Pak. Tradisi dan agama tetap kami jalankan, tapi bukan menjadi nomor satu seperti wahyu gaib. Itu pertama dulu, Pak. Kenapa saya mengambil sikap demikian? Saya ingat dengan apa yang dimotivasikan oleh Pak Web, bahwa seorang putra harus bisa membawa diri, menjaga diri, menyelesaikan diri, dan sebagainya, kan gitu, Pak. Dengan catatan, apabila kita datang ke suatu pura, tetap diutamakan melalui atau dengan jalan wahyu gaib. Apa yang Pak Web kemarin diajarkan saya waktu di Bengkale dengan Pak Ketut Sante, itu sudah kami jalankan, Pak. Itu pertama. Yang kedua, Satu dulu, nanti lupa saya. ya, Satu dulu itu. ya silakan, Pak. Oke. Tentang adat tradisi setempat di setiap daerah itu nggak ada yang buruk, Pak Mangku. Jadi kita tidak perlu menentang, apalagi sampai meninggalkan. Bahkan kita dibesarkan dalam tradisi, bukan? Jadi lakukan, hadapi, alami seperti biasanya, sewajarnya, namun tidak menggunakan wahyu pancagaib, melainkan cukup dengan Palungguh Jati. Seperti itu. Oke, Pak Mangku. Oke, terima kasih, Pak. Udah terjawab itu, Pak. Nggih. Selanjutnya itu tadi. Ya itulah maksud saya itu cukup dengan Palungguh Jati itu aja. Ya, cukup dengan Jadi Palungguh Jati. tidak usah memakai Mijil Swan. Jangan. Oke. Tidak perlu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Lah ini jangan gagal paham lagi nih. Nah, di tempat-tempat suci, ya sebenarnya bukan tempat suci ya. Di tempat-tempat yang kita sucikan, itu yang lebih tepat ya. Karena tempat suci itu kan di dalam diri kita sendiri. Di tempat-tempat yang kita sucikan, yang kita hormati secara adat tradisi budaya, lakukan atau gunakan hanya Palungguh Jati. Palungguh Jati ini gembok, Pak Mangku Gunayang. Tahu gembok, Pak Mangku? Kuncinya ada di Gusti Ingkang Maha Suci. Kula nyuwun, itu kuncinya di situ. Jadi khusus untuk di tempat-tempat yang disakralkan secara adat, disucikan secara adat, dihormati secara adat. Artinya Palungguh Jati ini tidak cukup kalau tidak kunci. Jadi yang dilakukan adalah patrap samadhi manunggal jati. Itu Pak Mangku Gunaya. Tapi khusus di tempat-tempat yang kita sucikan, di tempat-tempat yang kita hormati, di tempat-tempat yang kita sakralkan. Karena dimanapun tempat yang kita sakralkan, kita hormati, kita sucikan, disitulah para leluhur kita yang belum menghendaki sempurna bersemayam. Dan mereka layak mendapatkan penghormatan dari kita. Paham, Pak Mangku? Nah, ini tidak berarti menggunakan wahyu pancagaib loh, Pak Mangku Gunaya, ya. Ini beda lagi. Karena apa? Karena Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah
Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput adalah kuncinya Palungguh Jati. Jadi Palungguh Jati dengan Gusti ingkang Maha Suci bla bla tadi itu tidak bisa dipisahkan ya. Di dalam melakukan patrap samadhi manunggal jati. Jadi harus berdampingan. Karena jika dipisahkan, kita akan berada di dalam ranah rahasia. Nah, ranah rahasia. Kalau bukan ranah Gusti ingkang Maha Suci ya ranahnya 5 ruh ini tadi. Dan dua-duanya rahasia. Nah, karena rahasia akan muncul kepenasaran, tanya-tanya, nebak-nebak di dalam diri kita. Kalau dalam realita awam dan umumnya hanya punya kunci buat apa kunci ini? Nah, ataupun hanya punya gembok aja, diapakan gemboknya? Nah, itu. Contohnya seperti itu. Jadi ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati, ketika kita berkunjung atau berada di tempat-tempat yang kita sucikan, kita hormati, kita sakralkan, gunakan patrap samadhi manunggal jati. Ye, Pak Mangku. Ada lagi Pak Mangku? Sudah Pak. Yang lain saya persilahkan waktunya. Nah ini, boleh. Terima kasih Pak. Ya. Ini menyambung dari pengalaman kita sembahyang di beberapa tempat suci. Itu sewaktu saya sembahyang sama teman-teman di Pura Besakih, itu saya di situ langsung ada gerik untuk manunggal jati. Nah, saat itu saya merasakan fenomena seperti saya dieksekusi dulu sama Bapak. Cuma bedanya suasananya itu agak terang. Kalau waktu dieksekusi agak gelap. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kenapa di tempat itu aja saya mengalami gitu, Pak? Nah, selanjutnya di tempat-tempat suci saya juga lakukan manunggal jati. Nah, ini penyebabnya apa nih? Terima kasih, Pak. Itu tempat lain sih ya di Pulau Bali. Itu tidak bisa disamakan dengan seluruh tempat yang ada di Pulau Bali. Memang beda itu. Tempatnya memang beda. Lalu terus apa yang harus saya jawab? Tempat itu memang beda dengan tempat-tempat yang ada di seluruh Pulau Bali. Satu itu. Kenapa hanya di tempat itu mengalaminya? Sedangkan di tempat-tempat lain tidak. Dikarenakan Palungguh Jatinya belum real, belum lengkap. Satu itu. Nah, kalau Palungguh Jatinya lengkap, sama. Karena di tempat yang memang beda dengan tempat-tempat lain yang ada di seluruh Bali, walaupun Palungguh Jatinya masih disingkat, masih belum sopan, tetap ada sambungan karena memang tempat itu beda, Bapak. Gitu. Dan saya sendiri sangat menghormati tempat itu. Ada lagi? Cukup. Monggo yang lain. Ini satu ya, ini yang pakai baju batik ini. Depannya Pak Mangku Gunaya itu. Ya. Sampingnya ini. Monggo. Bertanyalah walau hanya satu kata untuk membahagiakan saya yang datang jauh dari Jawa. Terima kasih Pak Web. Rahayu Poro Kadang. Selamat. Yang pertama mungkin saya bukan bertanya, tapi pernyataan aja. Saya sangat berterima kasih dan begitu menghayati, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Web. Dan secara pribadi saya tidak
malu mengakui diri saya. Saya merasa perasaan pribadi, semakin saya berwahyu pancalaku, saya merasa semakin bodoh, Pak. Karena banyak hal yang saya tidak ketahui dan dulu penuh dengan asumsi-asumsi dari pikiran gitu. Namun setelah mendalami betapa malunya saya, betapa bodohnya saya merasa diri ini, sehingga saya lebih baik mendengarkan, menyimak daripada memberikan pendapat. Pertanyaan mungkin ada kalau saya bertanya, tapi sebelum saya bertanya, saya tanya di diri saya dulu untuk melakukan perenungan, apakah pertanyaan ini dari ego saya? Karena kalau dari ego saya biasanya langsung hilang gitu. Nah, demikian juga laku-laku yang lain, saya hampir tidak setelah saya melakukan wahyu panca laku dengan berusaha sebaik yang saya bisa, makin lama rasanya saya hampir tidak mempunyai keinginan yang berlebih, Pak, yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja. Jadi saya juga heran dengan diri saya sendiri, saya tidak pernah membandingkan dengan orang lain. Itu yang saya dapatkan. Kemudian yang berikutnya ini yang saya alami sebetulnya. Ternyata kesadaran menikmati kelakuan diri dengan cinta kasih sayang hidup itu bukanlah upaya, ini menurut saya, Pak. Tapi itulah realita kehidupan manusia yang sesungguhnya. Alami sekali terjadi gitu. Ya. Sangat alami, bahkan saking alaminya kita hampir tidak berusaha apa-apa mendapatkan itu gitu. Jadi itu saja sudah membuat saya bahagia, dalam arti sepertinya saya tidak kekurangan apapun, meskipun saya memang ya kalau berbicara manusia normal kan semua manusia mempunyai kekurangan, keinginan. Tapi di titik itu saya merasa tidak perlu apa-apa lagi. Jadi mohon maaf Pak Wed, saya hanya memberi pernyataan bukan pertanyaan. Terima kasih. Siap. Yang lain jangan niru loh ya. Itu prinsip loh ya. Itu prinsip hakikat hidupnya beliau. Dan dengan prinsip hidupnya beliau ini, nah, kadar kedewasaannya kelihatan banget ya. Dan yang lain jangan niru, harus berupaya sendiri. Harus berupaya sendiri untuk mendapatkan prinsip, nah, setidaknya seperti beliau tadi. Terima kasih Bapak Dewa. Bapak Dewa. Terima kasih, luar biasa panjenengan. Monggo silahkan selanjutnya. Ini Pak Suwanto ini dari Singaraja. Ini perwakilan ini. Rahayu Pak Web. Selamat. Rahayu semua para kadang. Saya tidak bertanya Pak Web. Ayo niru itu enggak? Enggak, saya tidak niru. Cuma saya setelah mendapatkan uraian jati diri yang sebenarnya, sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya dapatkan Pak Web. Tapi tidak usah diungkap di sini gitu. Enggak usah lah. Itu nanti ngiming-ngimingi yang lain. Setelah saya menguraikan jati diri ini dengan layaknya, dengan kekurangannya Romo, dengan menjaga 3 singgasana itu, saya tak pernah bersabda Pak Web. Ketika bergerak jadi. Hanya cuma itu Pak Web. Terima kasih. Siap. Semuanya cepat atau lambat pasti juga sama seperti itu. Namun ingat, wahyu panca gaib dan
dan sikap sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, diturunkan ke bumi bukan untuk mengubah apapun yang sudah ada, melainkan untuk menyempurnakan apapun yang sudah ada. Ini yang harus kita sadari secara mendalam. Ini yang harus kita sadari secara mendalam. Artinya, jenis bermasyarakat model apapun di tempat panjenengan berada, jangan pernah bertentangan. Tetap lakukan sebagaimana umumnya. Dan jangan sekali-kali dihadapi dengan wahyu pancagaib. Cukup dengan palungguh jati saja. Nggih. Saya persilakan untuk yang lainnya mungkin. Itu sampingnya Pak Suwanto. Nah, bagaimana itu? Tuan rumah. Mana tuan rumah? Ya. Terima kasih Pak Web. Sama-sama. Terkadang saya sebetulnya secara umur sudah tua, Belum. tapi secara pengalaman hidup tentang spiritualitas masih sangat minim. Jadi apa yang saya kerjakan sekarang sesuai dengan arahan dari Pak Web. Saya tidak menempatkan sebuah target. Jadi saya alami, saya jalankan sesuai apa yang diperintahkan. Tentang hasil itu bagi saya kemudian. Maaf saya potong. Saya tidak pernah merintah panjenengan. Oh betul Pak. Saya hanya memberi motivasi. Motivasi ya. Bahasanya kadang-kadang ini Pak. Jadi keterbatasan kata-kata aja saya sudah terbatas. Tapi jangan risau, itu kantongnya banyak. Kantongnya banyak. Jadi mari kita sama-sama dengan Purwokadang saling mengingatkan, saling menyempurnakan, saling melengkapi agar kita bisa menjadi insan yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, tentu yang lebih besar lagi bagi lingkungan kita. Dalam hal ini adalah alam semesta yang kita tempati. Dengan demikian mungkin kebahagiaan yang paling gampang kita rasakan adalah merasa nyaman kita dalam kehidupan ini ya. Hanya itu Pak. Betul, terima kasih. Terima kasih. Monggo silakan selanjutnya. Ini Pak Juwita ini. Berikan sama Pak Juwita dulu. Terima kasih Pak Web. Terkadang Kembali semuanya kasih rahayu. sayang. Izin. Tidak ada pertanyaan Pak. Oh. Ungkapan. Ungkapannya cuma rasa syukur aja. Syukur Terima kasih, sudah terima kasih. pribadi saya umur segini sudah menemukan yang namanya wahyu pancagaib dengan sifat dan sikapnya itu aja. Rasa syukur sudah dipertemukan sama Bapak gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Semoga yakin Jangan semoga. yakin pasti bisa gitu aja. Terima kasih. Pak Pandu. Ya, bagaimana ini ya? Selamat malam Pak Web. Rahayu. Selamat Malam Purwokadang, juga rahayu semuanya, para bapak dan para ibu. Terima kasih Pak Web atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya
yang akan saya sampaikan adalah ucapan syukur atas saya dipertemukan dengan Pak Web dan pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada Pak Pandu dan keluarga Pak Pandu semuanya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya bisa belajar tentang wahyu pancagaib dan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Yang pertama, yang kedua, saya telah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak mengenai cara atau pendapatan ilmu secara otomatis yang telah Bapak sampaikan kepada saya dan kepada Pro Kacang itu ternyata dan terbukti. Jadi tidak hanya katanya Wong Edan Bago yang Bapak sampaikan tadi, itu terbukti dan nyata, real yang telah saya rasakan. Itu bahkan tidak hanya satu kali, sering kali. Bahkan saya mengangkat Patmosana pada saat itu di tempat kerja saya, yang tadinya saya bongkar pakai bego, pada saat mengembalikan karena itu perintah dari hati atau hidup saya, Pakai cukup tangan. dengan tenaga 6 orang, Pak. Oh, saya pakai tangan. Iya, Nggak pakai, betul. Pakai mesin. Enggak, itu bongkarnya, Pak. Pada saat bongkarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak, yang ingin saya tanyakan tadi, pada saat Manunggal Jati dimanapun tempatnya atau di tempat-tempat yang saya sakral, Pak Web tadi menyampaikan tentang duduk Manunggal Jati dengan kunci bla 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 bla, Pauling bla 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 bla, Asmo dan selengkapnya. Itu berarti yang saya tanya. Masa Patra sama di Manunggal Jati? Maaf Pak, Pauling ada. Pak maaf, saya salah tanya. Pada saat Manunggal Jati, pada saat Manunggal Jati. Nah itu kan Bapak tadi menyampaikan tentang kunci bla 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 bla, Pauling bla bla bla. Yang saya tanyakan artinya yang Bapak sebut bla 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 itu kan selengkapnya. Oh ya. Selengkapnya itu. Terima kasih Pak. Sekira itu saja yang saya bisa tanyakan. Bla bla bla. Wah, Nah, ya. Kan supaya lebih jelasnya Pak, mungkin ada Pro Kacang dan saya sendiri yang kurang paham. Itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Siap, kembali kasih. Yang lain, monggo. Monggo. Ayo, Mas. Monggo. Ada. Silakan Ibu. Mau nanya Popo, Iya. tadi Popo menyampaikan untuk pembacaannya itu tidak boleh seperti membaca teks. Iya. Bisa saya minta tolong untuk dicontohkan cengkoknya seperti apa, Popo? Kunci. Kadangku mutmainah. Kejadiannya dari Ketuban. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Ada penghayatan. Bisa seperti tadi, bisa. Dengan kunci. Saudara. Jangan seperti itu, ya. Atau kunci saudaraku mutmainah. Saudaranya lari. Ada penghayatan, kesadaran cinta kasih sayang itu lemah lembut. Nanti ketinggalan kereta, Pak, jangan takut kalau kereta itu sampai berani meninggal, paling hanya beberapa meter. Keren dewe. Bukan ngerem, rusak keretanya. Jangan takut, tetap selesaikan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Monggo. Nah kalau nggih, ada enggak? Iya, Bun. Niki Bapak, napa istri saya kan belum manekung niki. Nah, untuk melakukan palungguh jati niki gimana, Pak? Bapak, itu sudah terlalu banyak videonya. Wih. Yang namanya berkeluarga
kepala keluarganya itu adalah suaminya. Jadi kalau suaminya sudah menekung atau gembleng, istrinya itu tidak perlu bahkan. Karena apa? Kan sudah dipikul sama suaminya, sudah ditanggung jawab suaminya. Misalkan istrinya juga lebih bagus, jadi tidak harus. Artinya untuk melakukan patrap sama di manunggal jati, ya bisa lah, wong sudah ditebus sama suaminya. Pak Web, yang dapat kiriman WhatsApp tentang jati diri kan saya. Istri saya nggak dapat, Pak Web. Loh, kan panjenengan suaminya yang mau dikasihkan sama istrinya kan gitu. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain mungkin. Ini Yudi. Oh, ini Bro Yudi. Mana Pak Yudi? Enggak ada pertanyaan. Enggak ada. Pak. Tapi maaf Pak Web, kalau tadi bisa dibalik sedikit Pak Web. Apa itu? Misalnya istrinya yang Nggak bisa. Ya, ini nggak bisa ya. Istrinya sudah menekung, istrinya sudah gembleng, namun suaminya belum. Bagaimana Pak Web? Apakah nggak bisa? Kalau perempuan nggak bisa ngajari laki-laki. Dalam ada tradisi apapun, perempuan membimbing laki-laki itu nggak bisa. Bahkan itu anaknya. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa. Bisanya sesama perempuan baru bisa. Nah, kalau perempuan. Oke. Iya Pak Tirta apa siapa ya? Ya Bu. Sudah. Ya Pak. Sudah ya. Klik belum? Paham belum? Oh sudah. Oh, siap. Maksud saya kalau ada orang lain bertanya biar Siap. Yang lain monggo. Ada tambahan pertanyaan Pak. Sini, oper sana. Terima kasih Pak. Siap. Ada salah satu kacang belum menekung atau belum gembleng Pak, tapi sudah di asmo. Beliau bertanya, apakah itu sudah bisa untuk menyempurnakan leluhur atau orang tuanya? Itu aja Pak, terima kasih. Kalau tentang keselamatan, kesempurnaan itu tidak bukan hanya yang sudah menekung atau gembleng yang bisa melakukan. Masih laku murni bisa, sudah laku suci apalagi. Yang tidak bisa dilakukan oleh yang masih laku murni itu adalah ngelungguhake asmo. Ya. Melungguhkan asmo itu tidak bisa kalau masih laku murni. Kalau hanya menyempurnakan Sri Mawur Bajang Wurung kaum wurungnya sendiri atau keluarganya bisa. Masih ada lagi. Itu sana kaos merah sana di pintu. Kaos merah. Dia malah noleh dia. Rahayu Bapak. Rahayu Pak Web. Selamat. Rahayu para kadang senar. Pada intinya saya tidak ada pertanyaan Pak. Tetapi sama seperti ini Pak Dewonya. Tapi saya sudah setelah saya mengikuti gembleng dan menekungnya dan mati ring senjeronin urip, itu perubahan saya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali perubahannya Pak. Dan yang rasakan sendiri karena kesehariannya, saya katakan keseharian saya adalah membantu masyarakat gitu Pak dalam hal upacara. Upacara gitu. Itu di dalam pelaksanaan di dalam upacara itu saya mempunyai apa istilah mewah. Saya tidak ada neko-neko lagi dengan ini.
semuanya bisa kita laksanakan dengan baik, Pak. Ya, Itu siap, aja. siap, siap. Cuma itulah apa kalau bahasa saya itu mewah begitu, Pak. Ya, Ya gitu ya. ya. Itu Luar aja yang biasa. bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa. Tidak ada ini lagi, Pak. Apa? Siap, siap. Tetapi ya, perlu juga yang informasikan kepada kadang lain. Sebelum kita berangkat itu harus kita sesemua gininya tuh, Pak. Umpamanya apakah itu mijil gini dan itu harus menurut saya begitu, Ya. ya, Pak Web ya. Karena itu lebih apa namanya? Lebih pede kalau saya ini Siap, melaksanakan kegiatan kita. Itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi apa namanya, sederhananya itu kehidupan bermasyarakat kita, termasuk ada tradisi itu tadi, lakukan sebagaimana mestinya atau umumnya. Jadi jangan ini jangan dirubah. Jadi yang mangku ya jangan meninggalkan kemangkuannya, karena itu kan kepercayaan yang diamanahkan oleh warga kan. Yang kiai ya jangan ditinggalkan, tetap jadilah kiai. Yang mangku tetap jadi mangku. Yang PNS tetap jadi PNS. Yang TNI tetap jadi TNI. Tidak ada yang perlu dirubah apapun yang sudah ada. Hanya saja gunakan gaya hidup, gunakan gaya Wahyu Pancagaib. Itu toh. Ya, itu saja. Jadi secara detail dan sederhana, misalkan ada masyarakat yang minta dibimbing untuk melakukan persembahyangan, Palungguh Jati action. Ditunjuk oleh warga untuk memimpin upacara adat, Palungguh Jati action. Ditunjuk karena PNS ditunjuk sama pemimpin untuk melakukan suatu hal, Palungguh Jati action. Apapun itu, kerja bakti Palungguh Jati action. Tidak perlu itu ini, apalagi bertentangan, terlebih-lebih mempermasalahkan. Karena apapun yang sudah ada itu adalah kehendak Tuhan, dan apapun kehendak Tuhan yang sudah ada itu adalah kebaikan. Tinggal caranya kita menyikapi semua yang sudah ada, mempermasalahkan apa menyempurnakan, itu saja untuk kita semua. Nggih. Ada lagi, monggo waktunya. Itu untuk yang sebelahnya itu yang Ibu. monggo waktunya. Mungkin Kalau wah, ini gara-garanya Pak ini sih tadi ngomong gitu, jadi orang Karda. Terima kasih Pak Wed. Siap, kembali kasih. Rahayu Poro Kandang selamat. Sami. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wed, apalagi beberapa kali datang mengunjungi kandang-kandang yang ada di Bali. Nah, dalam hal ini pertanyaan sebenarnya tidak ada apa yang hilang. Nah, setelah ini pengalaman saja, setelah menekung, kan sebelumnya memang punya keinginan yang menggebu-gebu. Setelah itu apa mungkin faktor umur atau faktor apa tidak ngerti juga, karena kan apalagi berikutnya saya ini kan punya anak, kan seperti orang Bali ini kan harus cari sentana untuk meneruskan keturunan. Nah, setelah menekung kan anak ini kemudian menikah dengan orang lain. Nah, setelah menekung itu muncul pemikiran yang rela pasrah
sedemikian rupa sulit untuk dijelaskan. Dan kemudian berikutnya juga nggak ngerti juga ini apa, karena faktor umur kah atau apa, keinginan yang sebelumnya, seperti umpamanya saya ini kan menderita sakit itu umpamanya, terus hal-hal yang lain juga, akhirnya tiba-tiba lenyap begitu saja dan tidak seperti sebelumnya, ingin sembuh, harus sembuh, itu bukan demikian. Walaupun sebenarnya sakit itu masih ada, tetapi kenyataannya tidak terpikirkan. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Nah, hanya itu saja Pak Web, tidak ada yang saya pertanyakan, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Web yang telah memberi bimbingan, terutama ya kalau waktu saya ingat ceritanya waktu menekung tersebut, memang kelihatan saya sendiri suatu titik di awan sedemikian rupa yang kemudian turun kepada saya sendiri, yang kemudian banyak mengalami hal-hal yang tidak layak seperti orang lain. Umpamanya sebelumnya nekung tuh orang lain kok bisa gampang, saya kok susah sekali. Itu umpamanya. Padahal saya tuh bekerja sedemikian rupa juga, tapi setelah menekung itu kok akhirnya hilang sedemikian rupa, hanya katakanlah hanya kepasrahan pasrahan menerima apa yang terjadi dan apa yang dialami, dan merasa kemudian saya merasa malu kepada diri saya, hanya segitu saja. Umpamanya ingat kepada titik di awan tersebut yang kemudian turun kepada diri kita sendiri ini, hanya menghadapi itu saja kok takut, bahkan mati pun mungkin tidak takut. Demikian perasaan waktu itu Pak Web. Nah, itu saja Pak Web, mohon maaf sekali lagi, hanya pertanyaan, tidak seperti tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin sedikit tidak mungkin saya pahami menurut pemahaman saya sendiri. Terima kasih Pak Web. Kembali kasih. Itu menandakan bahwa wahyu panca gaibnya Pak Karda itu sudah jumeneng, sudah manunggal, sudah lungguh. Atau dalam istilah lain, seperti itulah sikon manunggal jati secara umum. Selama ini yang membuat kita sengsara, pusing, stres, kan keinginan-keinginan itu kan. Jadi manakala kita manunggal jati, manakala jumeneng, manakala lungguh, apa yang diinginkan? Jadi bukan hal yang aneh, karena memang seperti itulah sikon manunggal jati secara umum. Namun tidak menutup kemungkinan setelah panjenengan sering menggunakan palungguh jati, ini seperti ini ya, semakin sering panjenengan menggunakan palungguh jati dalam segala hal, semakin tajam, semakin waskita, semakin peka, semakin kuat, semakin tercerahkan. Dengan ini tidak menutup kemungkinan panjenengan atau kita akan digunakan oleh alam semesta untuk membantunya. Jadi walaupun tidak punya keinginan, satu misal, contoh, gunung meletup, meletup, kalau bahasanya apa? Meledos. Gunung meletus. Ini kan alam semesta ya. Jadi pola alam semesta itu kan tidak peduli. Karena gunung itu tinggi, maka lahar akan mengalir ke bawah kan.
nggak peduli di bawah itu ada apa, itu dia nggak peduli ya. Dia perlunya kan lewat, ya. Perlunya lewat. Artinya apapun yang terlewati oleh lava ini akan hancur, akan lebur kan gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan alam akan menggunakan kita untuk menyelamatkan apa yang perlu dan harus diselamatkan yang terlewati oleh lava ini tadi, gitu loh. Atau mungkin banjir. Memangnya banjir itu pilih-pilih ya? Oh, ini karena agama A, jadi banjirnya lewat gitu ya, nggak lewat situ gitu. Enggak seperti itu. Apapun yang namanya banjir, apapun yang akan tergenang. Nah, dengan ini tidak menutup kemungkinan kita akan digunakan oleh alam untuk menyelamatkan apa yang pantas untuk diselamatkan di area banjir tersebut. Jadi ketika hal ini terjadi pada diri panjenengan, saya nggak ingin, nggak bisa, jenengan berarti ingkar janji. Kan jati diri kita ini tugasnya adalah menjaga, merawat, mengelola, menyelamatkan, bahkan menyempurnakan alam semesta. Nah, kalau alam menunjuk panjenengan untuk menyelamatkan seseorang, terus panjenengan tidak ingin, tidak bisa, tetap harus action. Seperti itu Pak Karda. Artinya ketika panjenengan mulai sering menggunakan Palungguh Jati, tidak menutup kemungkinan keinginan yang layak, keinginan yang pantas itu tadi muncul, karena sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh alam semesta. Ada lagi yang lain mungkin? Boleh saya menambahkan, Pak? Siap. Maaf Pak ya sebelumnya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Pak Wahab, maaf ini, bukan saya membuang garam ke laut, artinya bukan untuk mendahului Pak Wahab, maaf. Tapi apa yang dibilang Pak Wahab itu pada diri saya terutama tuh memang benar, Pak. Jadi terbukti bahwa alam itu menggunakan kita untuk menyelamatkan alam semesta ini. Betul. Jadi apa yang saya sudah dapatkan melalui sabdonya, saya nggak tahu siapa beliau itu, yang jelas pada waktu itu jam 1:30 malam, saya bangun, padahal sudah tidur jam 12. Begitu langsung tergerak hati bijil sowan. Karena dalam bijil sowan, setelah bijil sowan, begitu habis patrap, semedi, datanglah suara dengan wujud yang tidak bisa saya bayangkan, menyuruh saya untuk memurnikan alam semesta biar selamat. Saya dalam hal itu berdialog, apa saya pakai? Karena selama ini saya memohonkan dengan para mangku lempu yang luhur itu dengan sesajen. Saya nggak punya biaya. Saya berdialog demikian. Beliau itu menjawab, tidak usah pakai apa-apa, cukup dengan patap bijil Manunggal Jati. Nah, ini saya udah wadarkan kepada putra-putru. Kebetulan ada putra-putru yang mau ikut, yang tergerak. Bukan berarti yang tidak mau ikut, ya bukannya tidak gerak. Mungkin beliau itu dapat tugas lain. Gitu. Nah, ini saya sudah laksanakan seperti saya sudah melapor ke Pak Wahab gitu. Nah, jadi apa yang diwadarkan Pak Wahab itu memang sudah terjadi, Pak, pada diri saya. Dan sudah saya laksanakan. Sampai dengan ke Jawa yang sudah saya laporkan Pak Wahab. Terima kasih Pak itu. Ya. Jadi Pak Mangku Gunaya kan ranahnya di situ ya. Jadi Pak Gunaya tidak bisa menghindar. Sebenarnya masing-masing diri kita kalau tentang menjaga, merawat, ya, mengelola, menyelamatkan, menyempurnakan alam semesta, ini ranahnya sama. Ranahnya sama semua.
Hanya saja penunjukan, proses penunjukan atau kejadian ketika kita ditunjuk, nah ini beda-beda, sesuai ranahnya. Nah, karena Pak Gunaya ranahnya adalah ranah spiritual, maka kejadian ketika ditunjuk seperti itu. Untuk yang ranahnya bukan ranah spiritual, kemungkinan kejadian ketika ditunjuknya tidak sama seperti yang Pak Gunaya alami. Jadi saya rasa itu tidak perlu dibahas deh. Karena apa? Karena ketika kejadian itu terjadi pada diri kita, yang pasti itu kita ngerti, paham, tahu. Gitu. Ada lagi? Siap? Gitu? Maaf, panjenengan baru belajar laku. Kalau gitu nanti di luar rekaman gitu. Ya, di luar rekaman. Masih ada lagi? Mohon maaf. Ada? Cukup? Masih ada lagi apa cukup? Nah, itu yang sana sebelahnya panjenengan itu, sebelah kanannya, kenapa itu sembunyi? Hei, itu yang pakai dia itu. Monggo. Rahayu Pak Web. Selamat. Rahayu para kadang kinasiku sekalian. Saya tuh cuma mau ungkapan aja Pak Web. Siap. Ya. Jadi ada dua hal yang saya ungkapkan. Yang pertama, ya sebelumnya apa yang sudah Pak Web motivasikan itu saya laksanakan semuanya. Siap. Namun yang saya merasakan powerful itu ada dua. Ya. Yang pertama itu Pak Web tidak ungkapkan dalam pertemuan kali ini ya. Waktu itu Pak Web ungkapkan waktu kadangan di Tulungagung. Ya, itu yang saya rasakan powerful ya. Jadi setelah kita mempunyai suatu harapan atau keinginan, itu kita harus segera melupakannya. Ya, yang saya pegang waktu itu adalah teknik membelakangi bayangan. Ya, itu yang saya laksanakan dan itu powerful bagi saya. Dan sekarang yang masih saya pegang itu, yang Pak Web ungkapkan di sini, itu adalah melayakkan diri. Ya, kalau menurut saya itu adalah kuncinya di sana. Ketika kita merasa layak, begitulah nanti adanya. Ya itu saja yang saya ungkapkan. Iya. Kalau pertanyaan saya sudah cukup jelas. Iya, memang seperti itu. Pak Web, terima kasih. Jadi mulai sekarang yang perlu dijadikan kebiasaan adalah menggunakan Palunggu Jati, itu saja. Apa yang pernah saya motivasikan ketika kadangan beberapa yang lalu, semuanya tetap masih berlaku ya. Hanya saja sekarang yang lebih ditekankan, yang lebih dibiasakan adalah Palunggu Jatinya. Kecuali menggunakan Wahyu Pancagaib untuk hal-hal itu yang harus dihentikan sekarang. Gitu. Kalau tentang motivasi-motivasi tetap sebagai motivasi, kecuali menggunakan Wahyu Pancagaib untuk urusan dunia, ini yang perlu dihentikan. Karena apa? Karena sudah terwakili atau tergantikan oleh Palunggu Jati. Seperti itu. Gitu. Saya rasa beberapa titik tempat kadangan yang saya lakukan tentang Palunggu Jati hingga sampai di Pulau Bali ini sudah lebih dari cukup. Sekarang saatnya, sekarang waktunya kita action.
melayakkan diri atau memantaskan diri dan selalu menggunakan jati diri atau palungguh jati. Nggih. Dan sebagai kata penutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama untuk tuan rumah yang sudah menyediakan tempat seindah ini, senyaman ini. Wah, saya tentram berada di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Polkadang yang telah rela menyediakan waktu untuk bisa hadir kadangan bersama saya secara langsung di Badung ini. Selebihnya kadangan kita malam ini cukup. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan tercerahkan kita semuanya. Gitu. Selebihnya tidak perlu direkam. Yeah.